Halo, apa kabar? Semoga kamu sehat dan lagi semangat buat belajar ya. Sekarang saya akan ajak kamu buat bahas soal dari buku Mandiri Plus Matematika kelas 10 tentang eksponen dan logaritma. Sekarang coba siapkan terlebih dahulu kertas dan pulpenmu biar kita coba kerjain bareng-bareng. Jangan cuma nonton ya, karena kalau kamu ikut coba ngerjain itu jauh lebih nyantol nantinya. Nah, ini adalah soalnya. Soal nomor 1. Coba baca pelan-pelan terlebih dahulu, kemudian dipahami. Pertanyaannya adalah meminta bentuk sederhana dari bentuk yang kita punya. Bisa kita mulai. Di sini kita bisa mulai dengan membagi 6 dan 18. 6 bagi 18 itu kan jadi 1/3 ya. 1/3. Kemudian X pangkat 2 dibagi X pangkat 7 itu X pangkat negatif 7. Kemudian Y pangkat 6 dibagi 2 itu Y pangkat 4. Kemudian Z pangkat 5 dibagi dengan Z pangkat 7, maka hasilnya Z pangkat negatif 2. Maka hasilnya nanti Y pangkat 4 per 3 X pangkat 7 Z pangkat 2. Jawabannya berarti yang mana ya? Oh, yang B ya. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari ini pangkat negatif 1 adalah berapa katanya. Nah, untuk menyelesaikan soal semodel ini, kalau dia pangkatnya negatif 1, kita bisa manfaatkan sifat yang ini. Kalau saya punya A pangkat negatif N itu, kita bisa ubah menjadi 1 per A pangkat N kan ya. Nah, otomatis dari sifat ini kita bisa manfaatkan. Artinya pangkat negatif itu bisa menjadi positif ketika posisinya dibalik gitu kan ya. Maka kalau kita punya pangkat negatifnya semacam ini, maka kita bisa ubah menjadi pangkat positif dengan kita tulis 32 M pangkat 9, N nya pangkat negatif 1 dibagi, karena kita balik ya, 2 M pangkat 5, N pangkat negatif 5. Oke, kalau gitu kita tinggal bagi saja. 32 bagi 2, 16. M pangkat 9 dibagi M pangkat 5, yaitu M pangkat 4. N pangkat negatif 1 dibagi N pangkat negatif 5, maka N pangkat 4. Jawabannya ternyata tidak ada semacam ini, maka kita ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu 16 nya kita ubah menjadi 2 pangkat 4, M nya pangkat 4, N nya juga pangkat 4. Maka kita bisa kumpulkan jadi 2 kali M kali N dipangkatkan dengan 4 gitu. Maka jawabannya adalah yang A ya. Gimana? Kamu udah paham belum? Oke, kalau udah paham kita lanjut nomor 3. Dengan cara yang sama kita coba balik terlebih dahulu bentuknya A pangkat 5, B pangkat negatif 4, C pangkat negatif 2 dibagi dengan A pangkat 2, B pangkat negatif 3, C nya pangkat 4 kan ya. Sebentar, 4 nya jelek. Oke, tinggal kita bagi seperti biasa. A nya A pangkat 5 bagi A pangkat 2 berarti A pangkat 3, B nya berarti B pangkat negatif 4 dibagi B pangkat negatif 3 berarti B pangkat negatif 1 ya. C nya dibagi negatif 2 dibagi 4, maka C pangkat 6. Hasilnya adalah A pangkat 3 per B pangkat 1 C pangkat 6. B pangkat 1 nggak usah dituliskan ya. Jawabannya berarti yang B. Oke, sejauh ini kayaknya aman ya, nggak akan ada masalah karena masih gampang-gampang juga. Oke, kita coba buat lanjut ke soal berikutnya di nomor 4. Jika X sama dengan 9 dan Y sama dengan 8, nilai dari X pangkat negatif setengah dikali akar pangkat 3 dari Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 1/3 dikurangi X pangkat setengah. Kalau teman-teman, kalau kamu misalkan ketemu soal semacam ini, kamu nggak usah bingung, karena soal semacam ini sebetulnya nggak terlalu susah, jujur saja nggak akan terlalu susah. Jadi kita ubah terlebih dahulu saja bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat pecahan. Kita tulis terlebih dahulu ya, maka X pangkat negatif setengah
Y-nya kita ubah menjadi pangkat pecahan, yaitu 2/3 dibagi dengan Y pangkat 1/3 dikurangi dengan X pangkat setengah. Nah, kalau udah bentuknya begini, tinggal kita substitusi, kita ganti nilai X-nya dengan 9, kita ganti nilai Y-nya dengan 8. Saya jamin nggak akan susah. Jadi kita coba substitusi terlebih dahulu. 9-nya kita ganti, X-nya kita ganti dengan 9. Belibet ya, mohon maaf. Jadinya 9 pangkat negatif setengah dikali dengan Y-nya 8 pangkat 2/3 dibagi dengan, di sini berarti Y itu 8 pangkat 1/3 kemudian dikurangi dengan 9 pangkat setengah. Oke, sampai sini udah oke belum? Dipahami dulu, kita hanya ubah bentuk X dan Y-nya menggunakan X-nya kita ganti dengan 9, Y-nya kita ganti dengan 8 ya. Oke, kalau sudah, kita coba ubah si 9 dan 8-nya membentuk bilangan perpangkat. Kita coba arahkan 9-nya menjadi 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 maka dipangkatkan kan dengan negatif setengah. 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Pangkatkan 2/3 dibagi dengan 8-nya kita ganti 2/3 lagi, dipangkatkan 1/3, jangan lupa 1/3, salah tulis ya, dikurangi dengan 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2 pangkat setengah ya, 1/2. Oke, kalau sudah berarti kita bisa hitung dari sini. 2 dikali negatif setengah berarti ini habis ya. Bisa saling menghilangkan gitu maksudnya. Maka sisanya 3 pangkat negatif 1. Ini juga sama, 3 kali 2 6, 6 bagi 3 itu 2 ya. Maka 2 pangkat 2. Cara yang sama, 2 pangkat 3 kali 1/3 maka 2 pangkat 1 dikurangi 3 pangkat 2 dikali setengah. 2 kali setengah 1 lagi. Pangkat 1 nggak usah dituliskan ya. Oke, 2 dikurangi 3 kita bisa langsung hitung, yaitu negatif 1. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. Di sini ya 3 pangkat negatif 1 tuh kita bisa ubah menjadi 1/3. Jadi hasilnya kita bisa hitung 4 kali 1/3 itu 4/3 dibagi negatif 1, maka negatif 4/3. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu. Menurut saya tidak terlalu susah mungkin, tapi agak panjang saja sih. Kalau misalkan kamu masih bingung, boleh disimak, diulang lagi ya tadi penjelasan saya, biar nanti kalau misalkan diulang lagi bisa jauh lebih paham. Adapun kalau misalkan pengen didiskusikan dalam kolom komentar juga nggak apa-apa, nanti tinggal komen aja biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng pertanyaannya apa gitu ya. Oke, di nomor 5, bentuk sederhana dari 3P pangkat negatif 3 kali Q pangkat 2 dipangkatkan negatif 2. Sedangkan ini penyebutnya P kali Q pangkat negatif 3 pangkat Q pangkat 3. Oke, kita coba selesaikan terlebih dahulu dengan kita coba buat pangkatkan semua yang ada di dalam, yang di atas ya, yang dalam kurungnya. Maka kita bisa ubah menjadi 3 pangkat negatif 2 P pangkat negatif 3 kali negatif pangkatkan negatif 2 itu berarti kalau pangkatnya dipangkatkan kan jadi dikali ya, jadi P pangkat 6, Q nya berarti Q pangkat 2 pangkatkan negatif 2, maka Q pangkat negatif 4. Ada ayam. Oke, kita lanjut. Kemudian P pangkat 3, bawahnya juga sama, kita pangkatkan lagi, maka P nya pangkat 3, Q-nya kita pangkatkan, Q pangkat negatif 3 pangkatkan 3, maka Q pangkat negatif 9. Oke, tinggal kita ubah 3 pangkat negatif 2 itu kan jadi 1/9 ya, 1/9 yang kita bisa tulis dulu. Kemudian P pangkat 3 dibagi, libet nih, P pangkat 6 dibagi P pangkat 3 itu P pangkat 3
Kemudian Q pangkat negatif 4 dibagi Q pangkat negatif 9, berarti negatif 4 dikurangi negatif 9, otomatis Q-nya pangkat 5 gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Ini adalah soal nomor 1 sampai 5 di bab yang pertama. Untuk soal nomor berikutnya kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Dadah.